Gaya total football tersajikan di Liga Indonesia yang langsung disaksikan pelatih kepala timnas Indonesia yaitu Coach Patrick Kluivert. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Dan sebelum lebih jauh, gue seperti biasa untuk mengingatkan ke teman-teman untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Di video kali ini gue akan membahas tentang Dewa United ya. Itu Dewa United salah satu klub yang ada di Liga 1 Indonesia yang dilatih oleh Coach Jan Olde Renckring. Pelatih kebangsaan Belanda ini beberapa waktu terakhir ini menjadi sorotan atas taktikal gaya permainan yang diberikan oleh Coach Jan Olde. Bagi Dewa United disebut yang pertama gaya total football. Coba diimplementasikan oleh Coach Jan Olde untuk Dewa United. Kemudian yang kedua, saat kita menyaksikan Dewa United, tidak terasa waktu cepat berlalu. Kenapa? Karena Dewa United mendikte permainan di atas lapangan, menciptakan permainan yang cantik, kombinasi 1-2 sentuhan, dan kita pun harus mengakui bagaimana kualitas pemain Dewa United. Dan jika kita breakdown kawan-kawan, ini kita melihat ke belakang lagi, saat Dewa United awal kali mengumumkan kedatangan Coach Jan Olde dengan rekam jejaknya yang sangat amat luar biasa, memang sebagian pencinta sepak bola Indonesia mengharapkan sesuatu yang magis bisa ditularkan oleh Coach Jan Olde bagi persepak bolaan Indonesia secara khusus untuk Dewa United. Nah, Coach Jan Olde ini berasal dari Belanda, otomatis secara mindset, secara pikiran, kita bisa memberikan permainan yang indah, total football, apapun lah istilahnya. Yang maksud ini ya ada total football, progressive football, atau apa itu banyak istilahnya. Faktanya tidak semudah itu ya. Kita mengharapkan permainan total football tapi tidak dilihat dari kualitas pemain-pemainnya. Nah, proses yang dilakukan, yang didapat oleh Coach Jan Olde ini sampai pada titik sekarang ini menjadi bahan pembicaraan dan dipuja-puja oleh fansnya Dewa United. Meskipun ada sebagian yang mengatakan biasa aja itu permainannya, ada yang bilang bagus itu permainannya. Nah itu hal lumrah ya dalam dunia sepak bola teman-teman, pasti ada pro dan kontranya. Bagi supporter yang suka dengan total football, bagi itu suka, tapi bagi supporter yang tidak suka permainan total football, itu yang tidak suka ya tidak suka, mungkin dia lebih suka counter attack, ya dia bakal menyukai counter attack tersebut. Nah, tetapi secara garis besar banyak memberikan pujian terhadap permainan Dewa United. Tidak mudah buat pelatihnya Dewa United ya, berliku-liku ada momen dari banyak pertandingan yang sudah dilakukan oleh pelatih Dewa United yaitu Coach Jan Olde Renckring. Ada situasi yang mana Dewa United itu kalah itu kalah terus, dia mencapai 5 kali pertandingan, yaitu tepatnya di musim kompetisi 2022-2023, yaitu yang mana dimulai pada pekan ke-30, matchday ke-30 tanggal 14 Maret 2023. Dewa United kalah menghadapi Barito yaitu 1-0, kemudian di laga keduanya Dewa United kalah lagi menghadapi Persib 2-1 dimenangkan oleh Persib. Lalu Dewa United kalah lagi menghadapi Persik Kediri 1-3, sudah 3 kali beruntun kalah. Kemudian Dewa United kalah lagi menghadapi Persija dengan skor 0-1. Kemudian yang kelima ini, kekalahan beruntun yang kelima ini, Dewa United harus kalah menghadapi Persebaya Surabaya dengan skor akhir 3-0. 5 kali beruntun. Kekalahan ini tidak mudah jika kita bicara iklim sepak bola Indonesia yang 3 kali saja ganti pelatih. Itu biasanya pemilik klub di Liga Indonesia itu sudah mengganti pelatihnya. Namun berbeda dengan Dewa United. Berbeda dengan Dewa United ini apa ya? Gua bisa dibilang respect lah sama manajemennya Dewa United. Terus gue juga bisa bilang angkat topi buat manajemennya Dewa United. Kalau kita bicara profilnya pelatihnya Dewa United Jan Olde Renckring ini, rekam jejaknya itu sangat bagus. Jadi manajemen Dewa United ini artikulasi proses itu coba mereka jalani. Jadi nggak 3 kekalahan beruntun, 5 kekalahan beruntun terus langsung ganti, enggak. Manajemennya itu mencoba apa sih yang diinginkan oleh pelatihnya Dewa United tersebut, memberikan ruang
kalau memberikan total football, ya manajemennya itu harus mendukung, mensupport pelatih tersebut dari segi pemainnya bagaimana. Percuma kalau pelatihnya menginginkan permainan total football, tapi dari segi pemainnya tidak didukung, pelatihnya ingin membeli pemain ini, tapi tidak didukung, itu tidak akan terjadi yang namanya permainan sepak bola total football di dalam klub tersebut. Kalau kita lihat di pertandingan pertamanya, yaitu saat menghadapi Persis Solo, Dewa United itu hanya bermain imbang 1-1. Lalu baru di pertandingan keduanya, Dewa United bisa memenangkan pertandingan. Di awal karirnya Jan Oldering Kering ini, bagi Dewa United permainannya pun tidak seperti sekarang. Jadi dulu itu tidak seperti sekarang total football, semua pemainnya bisa memahami keinginan pelatih. Ini yang dipuji-puji banyak, melakukan permainan vertikalisasi secara spesifik. Mereka sering melakukan ball possession di daerah permainan sendiri, kemudian ketika sudah mengolah ke kiri, ke kanan, di daerah permainan sendiri, baru melakukan permainan vertikal. Jadi permainan itu seperti itu dulu, tidak seperti sekarang lah. Nah, seiring berjalannya waktu dengan perekrutan pemain yang sangat amat luar biasa ini, datangnya Mesindoro, Hugo Gomez, Taisei Marukawa, Ricky Kambuaya, dan ada Egy Maulana Fikri. Ini menjadi momentumnya Dewa United. Nah, momentum yang didapatkan Dewa United ini, ide gagasan yang coba dimiliki oleh pelatih Dewa United, yaitu Jan Oldering ini, pelan-pelan bisa terimplementasi di atas lapangan. Bahkan Jan Oldering ini sudah menyadari yang ia katakan beberapa waktu yang lalu, teman-teman, sekarang ini banyak yang memuja-muji permainan Dewa United, tetapi beliau nggak mau mengambil pusing, nggak mau terlalu dipikirkan oleh beliau. Nah, ia itu tetap mau fokus. Salah satu hal yang penting yaitu bisa mengelola situasi yang sudah didapatkan oleh Dewa United, sehingga permainan pun bisa konsisten. Sampai saat ini, sampai gua memposting video ini, Dewa United itu mendapatkan tren positif, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan terakhir itu menang terus, bukan menang asal-asalan kayak dari belakang langsung lempar ke depan mengandalkan keberuntungan, dari belakang ngoper ke depan, lari, shoot, mantul, lalu dapat sambutan dari pemain lainnya. Itu tidak seperti itu. Jadi memang menangnya ini benar-benar dari skematisasi permainan yang terorganisir. Jadi dari belakang ke tengah, membaca permainan dulu. Kalau misalkan dari tengah bisa dioper ke depan langsung, ya langsung dioper ke depan. Kalau tidak, dia teman-temannya itu saling membuka ruang. Jadi tidak stagnan di situ saja. Dari back bisa maju ke tengah, bisa ke depan lagi. Jadi tidak hanya di situ-situ aja, ya back tetap di belakang, terus pemain tengahnya tidak membuka ruang, membuka ke samping, ke kanan, ke tengah, saling menghubungkan dari lini belakang ke lini tengah ke lini depan, itu saling menghubungkan. Lah, dengan permainan ini, dengan skematis seperti ini, bisa membuka ruang. Ini total football ini bisa terorganisir dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi setiap mengoper bola, rekan-rekannya bergerak, dan yang memegang bola ini sambil melihat rekan-rekannya. Seperti curian mata lah, oh rekannya ada di sini, dia oper ke sini. Jadi tidak hanya stagnan di situ-situ aja, dari belakang ke samping, belakang ke tengah, tengah ke samping, terus mundur lagi, tidak seperti itu. Terus ada yang permainan dari belakang langsung oper ke depan, udah gitu operannya tidak akurat, itu tidak seperti itu. Dengan kualitasnya pemain Dewa United yang sekarang untuk menjalani permainan total football ini sangat bagus. Jadi dari akurasi dribblenya, akurasi umpannya, semuanya itu udah sangat memadai, sudah sangat mumpuni. Nah, apalagi pertandingan kemarin saat Dewa United menghadapi Persija, itu disaksikan oleh Patrick Kluivert. Jadi Patrick Kluivert datang langsung untuk menyaksikan pertandingan antara Dewa United dan Persija Jakarta. Jadi Patrick Kluivert itu tidak sendiri, ya, pasti bersama dengan asisten-asistennya. Nah, di saat menyaksikan pertandingan Persija melawan Dewa United, sebelumnya
para pemain timnas kita yang bermain di Liga 1 ini sudah bertemu dengan Patrick Kluivert di saat sesi perkenalannya Patrick Kluivert, yaitu di situ ada Egy Melgiansa, Ricky Kambuaya, yang mana pada saat pertemuan itu Egy Melgiansa itu bilang bukan Egy Maulana Fikri itu bilang kalau Dewa United itu dilatih oleh pelatih asal Belanda, yaitu Jan Oldekering ini. Jadi Patrick Kluivert ini sudah tidak kaget lagi karena rumor yang beredar bahwa Patrick Kluivert dan Jan Oldekering ini sudah saling mengenal di waktu di Ajax itu, melakukan beberapa pertemuan waktu di Ajax Amsterdam. Jadi ini sangat bagus ya buat Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya karena di klubnya sudah menerapkan permainan total football, jadi tidak kaget lagi pada saat di timnas karena nanti Patrick Kluivert itu tuh akan memainkan seperti yang dimainkan oleh pelatih Dewa United, yaitu total football, yang mana apabila ada ruang yang kosong yang ditinggalkan oleh pemain tersebut itu saling mengisi. Jadi ini dibutuhkan endurance yang kuat. Kalau misalkan endurance-nya tidak kuat, tidak bisa menutup ruang yang kosong, itu menjadi titik kelemahan bagi taktik total football ini. Nah, makanya itu ini yang sangat bagus, walaupun bermain di Liga 1 tapi pelatih dari Belanda buat Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya ini sangat bagus ya. Jadi mereka nanti di saat di timnas tidak kaget apa yang akan dilakukan oleh Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya ini. Pada saat total football perubahan taktik dari Sintayong ke Patrick Kluivert, yang mana yang kita tahu Sintayong ini biasanya melakukan counter attack. Berbeda dengan nanti yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert ini yang akan menerapkan total football. Jadi kalau misalkan Egy Maulana Fikri di depan atau mundur ke belakang, nanti ada yang mengisi posisinya Egy Maulana Fikri. Dan apabila ada back yang maju ke depan, misalkan seperti Kevin Dick maju mengisi posisinya Egy Maulana Fikri, Egy Maulana Fikri ini tahu posisinya harus di mana karena dia harus mencari ruang yang kosong untuk memberikan tempat bagi rekannya untuk mengoper bola kepada Egy Maulana Fikri tersebut. Jadi itu pembahasan dari Progressive Football tentang taktik total football yang dimainkan oleh pelatihnya Dewa United, yaitu Jan Oldekering ini. Jadi untuk pemain timnas yang bermain di Dewa United nanti tidak kaget saat berkumpul di timnas karena Patrick Kluivert akan memainkan permainan total football juga. Jadi sekian berita dari gua, Iqbal, Progressive Football, dan ciao.